Memasuki masa-masa akhir di bulan Mei, so pasti semua elemen timnas semakin serius buat mempersiapkan diri jelang laga melawan China 5 Juni mendatang di GBK. Meskipun masih ada beberapa pemain yang datangnya telat, namun itu nggak jadi masalah karena yang terpenting sebagian besar pemain udah ngumpul di Bali. Yap, secara garis besar Patrick Kluivert pasti udah melihat gambaran kerangka tim yang bakal disusun, termasuk dengan pencoretan Septian Bagaskara yang cedera untuk kemudian digantikan Beckham Putra. Intinya, meskipun terlihat masih santai, akan tetapi melihat waktu yang terus berjalan, inilah saatnya bagi tim pelatih buat menyusun taktik skema yang akan disesuaikan dengan pemain yang ada. Sesuatu yang kemudian diketahui cukup membuat media di China merasa cemas. Sebab menurut beberapa info, Patrick Kluivert beserta jajaran pelatih akan melakukan beberapa perubahan yang cukup radikal di tim. Dan Kluivert sendiri kepada media menegaskan, jika peluang timnas Indonesia untuk meraih 3 poin sangat realistis digapai, asalkan semuanya bisa berjalan sesuai rencana. Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald Vandenberg diketahui udah mulai fokus untuk menyiapkan tim jelang laga melawan China dan Jepang yang tinggal menghitung hari. Tentu saja dengan persiapan yang jauh lebih panjang, harapannya hasilnya juga maksimal, kan gitu. Jelas 2 laga sisa menjadi tantangan yang sangat menarik. Apakah tim Garuda bisa melewatinya atau enggak? Karena so pasti pressure dan ekspektasinya jauh lebih tinggi. Nah, sebagaimana apa yang pernah diutarakan Danny Lanzat, Indonesia dirasa sangat punya kapasitas untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Jelas, Lanzat gak mungkin bicara tanpa dasar, karena di atas kertas memang skuad Garuda punya kualitas untuk itu. Tinggal gimana caranya, tim pelatih menemukan komposisi yang pas untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari tiap pemain yang ada. Kemudian setelah melihat segala yang terjadi, mulai dari penampilan terakhir sampai performa dan keadaan pemain di klub masing-masing, Lanzat menjabarkan pasti akan ada sedikit banyak perubahan. Dan itu juga yang dibenarkan oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Nah, Kluivert sendiri menegaskan keyakinannya untuk meraih hasil positif di 2 laga krusial ini. Tentu saja untuk mencapai hal tersebut, tim pelatih akan memberikan persiapan terbaik demi mencapai target untuk mendapatkan poin maksimal. Tentu, saya menghormati kedua negara, tapi saya pikir kami punya peluang bagus untuk menang melawan China. Semua orang tahu Jepang adalah tim yang sangat bagus. Mereka lolos ke Piala Dunia. Tapi tentu saja kami akan memberikan segalanya untuk menang di laga itu. Jadi peluangnya cukup realistis bahwa kami bisa menang melawan China. Laga melawan Jepang akan lebih sulit, ucap mantan pemain Barcelona tersebut. Yap, berkaca dari apa yang diutarakan Kluivert, besar kemungkinan Indonesia akan main habis-habisan untuk gimana caranya meraih 3 poin. Terlebih, GBK yang dijamin penuh sesak akan jadi tambahan motivasi bagi pemain buat tampil maksimal. Sesuatu yang kemudian membuat media di China cukup merasa cemas. Karena di satu sisi, ini akan membuat segalanya jadi lebih sulit mengingat China sendiri juga butuh menang. Yap, salah satu media China bernama 163.com meyakini para pemain diaspora yang mayoritas berkarir di Eropa tetap akan menjadi hambatan terbesar bagi China buat menang dari Indonesia. Timnas Indonesia memanggil 19 pemain naturalisasi asal Belanda. Akan sulit bagi China untuk mendapatkan poin di kandang Indonesia. Jika Anda melihat tim Indonesia, maka tidak bisa dianggap sebagai tim dari Asia Tenggara. Target objektif mereka jelas, yakni lolos ke Piala Dunia. Mereka saat ini memiliki banyak pemain yang bermain di luar negeri dengan keahlian yang baik. Sebenarnya, sebelum itu Indonesia juga bukanlah tim yang mudah untuk dilawan, tulis media tersebut. Above the stars, legends etched in scars, echoes of a fight under blackened moonlight. Hegemony in our sights, no to fade from view. Lebih lanjut, adapun media-media lainnya juga merasa kalau timnas Indonesia sekarang sangat sulit dianalisis, terutama soal kerangka tim yang akan berubah, entah itu dari sisi pemilihan pemain, formasi, sistem, atau gaya bermain yang akan diusung, mengingat ada beberapa pemain yang nggak bisa tampil. Yap, jika sepak bola Indonesia itu diibaratkan panggung hiburan, maka Patrick Kluivert adalah sutradara yang siap bikin timnas Indonesia tampil layaknya film box office. Penuh kejutan, plot twist, dan ending yang diharapkan bisa bikin lawan geleng-geleng kepala, kan gitu. Maka dari itu, diketahui akan ada beberapa perubahan radikal, mulai dari cara main hingga komposisi, terutama dengan absennya Lino serta Ragnar di lini depan.
Ya, kalau untuk posisi kiper, selama Emil Audiero fit, maka dirinya adalah sosok yang akan menggantikan peran Maarten Paes yang absen karena akumulasi. Memang meskipun cuma jadi kiper di Serie B, kita tetap harus percaya pada kemampuan Emil. Ia dikenal karena ketenangan, kekuatan mental, dan refleks yang tajam. Selain itu, Emil juga punya kecepatan saat meninggalkan garis gawang untuk mengamankan bola. Dan kemampuan itu bisa memberikan rasa percaya diri kepada lini belakang skuad Garuda. Kemudian yang paling penting, Emil ini adalah kiper yang pengalamannya main di top level nggak usah diragukan lagi. 176 caps tampil di Serie A adalah bukti kualitasnya. Dan musim depan, dengan pensiunnya Pepe Reina, besar kemungkinan bagi Emil buat merebut posisi inti di Como usai bersama Palermo. Dia kembali menemukan lagi formnya yang sempat hilang. Kemudian buat posisi 3 back, mungkin di sini tim pelatih nggak akan mengambil resiko. Maksudnya adalah dengan tetap menaruh trio J, Rido, dan Justin sebagai starter. Ini bukan kita bilang Meiselker jelek, karena kita tahulah level dia seperti apa, tapi ini kan laga krusial. Jelas kita butuh pemain yang secara unit udah teruji kekompakannya. Takutnya kalau Mes nanti ada apa-apa, ntar dia lagi yang dihujat sama netizen yang nggak ngotak itu. Maybe Mes bisa diturunkan di babak kedua untuk penyerangan. Dan andai bisa menang, barulah Mes bisa tampil sejak awal pas lawan Jepang. Lalu buat wingback, selama Kevin Dix dan Kelvin Verdong tersedia, ya udah nggak ada alasan buat cadangin mereka, sesimpel itu. Di tengah, duet Tom Haye serta Joey Pelupesi ibarat simbol ketenangan yang saling melengkapi. Tom tenang sebagai sumber kreativitas dan Pelupesi sangat tenang dalam menjaga keseimbangan dengan permainannya yang simpel. Nah, jika mengadopsi dari gaya main pas lawan Arab serta Bahrain, kita butuh pemain yang bertugas sebagai free roll. Biasanya peran itu dijalankan dengan cukup bagus oleh Marcelino. Tapi ketika dia absen, kira-kira siapa yang gantiin? Kan gitu. Bisa jadi Eliano Reinders, Egy Maulana Fikri, Stefano Lillipali, atau bahkan Beckham Putra. Itu nanti tergantung Alex Pastor yang bisa melihat kebutuhan. Intinya, 4 pemain itu adalah pemain yang paling memungkinkan buat main sebagai free roll. Selain tentunya winger bersaing dengan Sayuri bersaudara. Lalu buat posisi juru gedor, ya Ole Rummenigge adalah pilihan pertama yang mutlak. Hegemony in outer sights, mountains fade from view. Push past the edge of dawn. In this quest we have to do. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fire. With every beat of wings, see how we conquer and fire. Yap, soal urusan taktik kemungkinan besar itu akan jadi tugas bagi Alex Pastor. Dan semua tahu jika Om Alex adalah tipe pelatih yang sangat adaptif, yang mana pilihan taktik dan formasi akan disesuaikan dengan lawan yang dihadapi. Itulah mengapa analisisnya sangat dibutuhkan, terutama untuk mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan lawan. Ya, bagi Pastor dan mungkin tim pelatih yang terpenting saat ini adalah gimana caranya untuk bisa menang. Persetan main indah kalau ujung-ujungnya kalah kayak pas lawan Australia. Sebab ya tadi, kalau semisal ada waktu untuk uji coba dan sebagainya, mungkin bisa-bisa aja mikir skema inilah itulah. Tapi dengan waktu yang singkat, kalau maksain main indah, ya cari memolo namanya, kan gitu. Dengan waktu yang singkat ini, saya hanya fokus yang penting menang dan hanya mengincar kemenangan semata. Jika harus menurunkan formasi 901 untuk menang, saya akan melakukannya. Tapi itu hanya asumsi. Ya, jadi jangan berpikir jika semisal main dengan formasi 5-3-2 itu adalah formasi untuk bertahan total. Tetapi itu tergantung bagaimana caramu memainkannya. Semuanya tergantung dari pemain yang tersedia, lawan yang dihadapi, kandang atau tandang, siapa pemain terbaik yang sesuai dengan taktik yang diinginkan. Itulah kalimat yang pernah ditegaskan Alex Pastor dalam sebuah acara di Belanda, Love Televisi. Echoes of a fight under black and moonlight. Hegemony in outer sights, mountains fade from view. Push past the edge of dawn. In this quest we have to do. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fire. With every beat of wings, see how we conquer and aspire. Yap, terlepas dari apapun, pada akhirnya kita harus mendukung penuh segala apa yang menjadi keputusan tim pelatih. Siapapun nanti yang main, formasi apa yang ditampilkan, serta gaya mainnya kayak apa, kalau mimpin pribadi yang penting menang, sesimpel itu. Karena biar gimana pun, yang dicatat dalam sejarah itu adalah siapa yang menang, bukan siapa yang main indah atau jelek. Dan ingat, gak ada hadiah bagi sepak bola indah. Karena kalau ada,
Pastinya timnas Belanda terutama di era Johan Cruyff udah menang banyak kejuaraan. So sekali lagi, semua bebas berpendapat asal sesuai koridor yang ditentukan. Perihal bisa menang plus main cantik, yaitu adalah sebuah bonus yang wajib disyukuri, kan gitu. Untuk itu buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Mountains fade from view. Push past the edge of dawn. In this quest we have to do.